Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelvin Praetno dengan NIM 2100005060. Saya akan menjelaskan tentang filosofi belajar dan pembelajaran. Yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran dalam perspektif tradisional dan modern. Yang pertama ada hakikat belajar, yang kedua hakikat pembelajaran. Yang hakikat pembelajaran ada definisi belajar, faktor mempengaruhi belajar, dan jenis-jenis belajar. Yang kedua hakikat pembelajaran. Yang pertama ada definisi pembelajaran, yang kedua jenis-jenis pembelajaran. Yang B, nilai-nilai belajar dan pembelajaran dalam perspektif modern dan tradisional. Yang A, perspektif tradisional dan perspektif modern. Dan nilai-nilai karakter, nilai konservasi. Yang C, tujuan belajar dan pembelajaran dalam perspektif modern dan tradisional. Yang ke-1 ada tujuan belajar dalam perspektif tradisional dan modern. Yang kedua ada tujuan pembelajaran dalam perspektif tradisional dan modern. Yang ketiga, modernisasi pendidikan. Contohnya ada 3. Yang pertama aspek kognitif, 2 aspek afektif, dan C aspek psikomotorik. Yang pertama itu tujuan belajar dalam perspektif tradisional dan modern. Belajar merupakan salah proses perubahan tingkah laku yang mana masih terkesinambungan antara berbagai unsur serta berlangsung seumur hidup. Yang kedua, tujuan pembelajaran dalam perspektif tradisional dan modern adalah akumulasi dari konsep mengajar atau teaching serta konsep belajar atau learning. Dan yang ketiga, modernisasi pendidikan. Yang pertama ada aspek kognitif. Apabila dilihat dari aspek kognitif, di mana lebih memfokuskan pada perubahan perilaku dan kemampuan intelektual. Dan yang kedua ada aspek efektif. Apabila dilihat dari aspek efektif, di mana belajar dan pembelajaran ini untuk perubahan penguasaan nilai-nilai yang mana dapat membentuk sikap seseorang. Dan yang ketiga ada aspek psikomotorik. Psikomotorik merupakan aspek pendidikan yang mana merupakan kemampuan seseorang seperti perilaku dalam bentuk keterampilan motorik atau gerakan fisik, di mana di zaman tradisional itu psikomotorik belum terlalu diperhatikan. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman, yang mana cara berpikir orang juga semakin berkembang dengan kritis dan menyimpulkan bahwa perkembangan motorik ini sangat penting bagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nitias Azhara Putri dengan NIM 2100005067. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran.
kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi teori belajar dalam sebuah pembelajaran. Izinkanlah saya untuk menjelaskan melalui mind mapping yang telah saya buat kali ini. Implementasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Definisi teori belajar kognitif adalah, pada teori ini, beberapa ahli telah menyampaikan bahwa mereka terfokus pada sebuah proses dan juga tidak terfokus pada hasil. Jadi proses perkembangan kognitif seorang anak itu sangat diperhatikan. Dengan perkembangan yang baik, otomatis hasil belajar yang akan dihasilkan kemungkinan juga baik, seperti itu. Kemudian, menurut teori Piaget, seseorang itu akan mengalami perkembangan dan juga perubahan dalam struktur, baik dalam berpikir, fisik, dan lain sebagainya. Namun untuk Piaget ini terfokus pada perkembangan kognitifnya. Nah, dengan begitu, dengan perkembangan kognitif yang terstruktur, maka akan terjadi perkembangan yang lebih teratur. Kemudian beliau membagi tahap perkembangan menjadi 4, yaitu yang pertama sensori motor, yaitu pada umur 0 sampai 2 tahun, kemudian praoperasional yaitu 2 tahun hingga umur 8 tahun, yang ketiga, operasional konkret itu di usia 8 hingga 12 tahun atau 14 tahun. Kemudian untuk operasional formal itu di usia 14 tahun. Kemudian pada tahap sensori motor, seorang anak akan mengalami pertumbuhan kemampuan. Jadi dia lebih suka untuk memperhatikan orang lain karena dia merasa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya dengan orang lain tersebut. Jadi dia memiliki persepsi sederhana. Kemudian pada praoperasional, seorang anak sudah bisa menggunakan simbol-simbol atau beberapa bahasa yang bisa digunakan. Kemudian operasional konkret, anak sudah bisa berpikir secara logika, namun belum begitu matang. Oleh karena itu, dalam pembelajarannya belum disarankan untuk yang langsung abstrak. Jadi untuk yang abstrak, ketika seorang anak sudah di atas 14 tahun, yaitu operasional formal. Kemudian ada beberapa faktor yang mengalami perkembangan ini. Yang pertama ada kematangan fisik, pengalaman sosial, dan juga keseimbangan. Implementasi teori belajar kognitif dalam modernisasi ada 3 pola maksud saya. Yang pertama asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi. Kemudian dalam teori Piaget ini ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Nah, apa saja itu? Jadi, kelebihan teori Piaget ini adalah dapat membantu perkembangan berpikir seorang siswa. Jadi, siswa itu dituntut untuk lebih berpikir karena dengan pembelajaran kognitif itu tadi, seseorang anak kan sering diminta untuk menghafal. Nah, dengan menggunakan sistem hafalan itu, seorang anak secara kognitif akan berkembang. Kemudian, penjelasan lengkap setiap tahap. Jadi dengan 4 tahap yang tadi, seorang guru bisa memahami dengan lebih detail tahapan yang seharusnya diberikan pada usia anak 14 tahun. Nah, kemudian ada peningkatan daya ingat. Kemudian, siswa aktif. Nah, siswa dituntut untuk lebih aktif daripada gurunya. Kemudian, dalam kelemahan teori Piaget ini adalah terlalu mengandalkan kemampuan otak. Padahal seperti yang kita tahu, otak manusia satu dengan manusia yang lain itu sangat berbeda. 2, mengaburkan dalam eksplorasi perkembangannya. Kelemahan selanjutnya, tidak cocok pada sekolah kejuruan. Kenapa? Teori Piaget ini tidak dapat digunakan di semua jenjang karena terbatas hanya kepada usia-usia yang sudah dikelompokkan seperti itu. Kemudian, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan juga perbedaan mengenai implementasi teori belajar di desa maupun di kota. Nah, persamaan dengan pembelajaran teori belajar kognitif di desa dan di kota adalah mengenai tujuan pembelajarannya. Mengenai tujuan pembelajaran, baik pembelajaran di desa ataupun di kota ini sebenarnya sama-sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, sifat pembelajarannya dan mengenai perbedaan itu terdiri dari keterjangkauan, kualitas dan kuantitas guru, dan juga kebutuhan dan semangat belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari mind mapping saya kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Alfira Berdiana dengan NIM 2100005084. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari teori belajar sosial dalam pembelajaran seperti pada mind map yang sudah saya buat ini. Nah, yang pertama ada pengertian. Nah, pengertian dari teori belajar sosial ini adalah menjelaskan bahwa perilaku manusia ini saling berinteraksi
timbal balik dan berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan peranan lingkungan. Lalu yang kedua ini ada tokohnya itu Albert Bandura. Nah, beliau ini lahir pada 4 Desember 1925 dan dia ini mendapatkan gelar doktor pada tahun 1952 dan gelar profesor pada 1964. Lalu 1980 dia ini mendapatkan penghargaan berupa American Psychological Association dalam kategori karya ilmiah terhormat, dan beliau juga merupakan salah satu psikologi terkenal. Nah, selanjutnya ini ada teori belajar sosial menurut Bandura. Nah, ada 4 tahapan pemodelan. Yang pertama itu perhatian. Dalam perhatian ini subjek ini memperhatikan tingkah laku dari untuk mempelajarinya. Jadi contohnya ada penyanyi yang kurang percaya diri dengan tingkah lakunya, maka dia akan meniru penyanyi lainnya untuk meniru tingkah lakunya. Yang kedua ini ada mengingat ini salah satu proses belajar yang sangat penting, karena dengan mengingat kita dapat mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada reproduksi gerak. Nah, reproduksi gerak ini menjelaskan tingkah laku dan kita harus menyimpannya seperti kita sudah melihat model lalu kita mengimplementasikan apa yang sudah kita amati. Lalu yang terakhir ada memotivasi. Nah, karena Albert Bandura ini merupakan salah satu penggerak untuk kita individu dalam melakukan sesuatu. Lalu ada implementasi teori belajar sosial. Nah, implementasi teori belajar sosial ini yang pertama, siswa ini lebih belajar mengobservasi hal-hal lain seperti dia mengamati lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua ini merancang alternatif untuk mengajarkan perilaku yang baru. Nah, mengajarkan perilaku yang baru ini dia harus memperkuat perilaku yang lama untuk menuju perilaku yang baru. Lalu yang ketiga ini ada menjadi model yang baik. Maksudnya kita menjadi guru, orang tua, ataupun orang yang lebih dewasa, kita ini harus mencontohkan hal-hal yang baik kepada anak-anak yang di bawah kita, karena mereka ini akan meniru perilaku yang kita lakukan. Lalu ada siswa ini harus percaya diri bahwa dia itu mampu menyelesaikan tugas sekolahnya. Lalu yang terakhir ini ada guru ini harus bisa membantu untuk menentukan ekspektasi yang realistis. Maksudnya kan kebanyakan siswa ini menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi jika dia tidak mencapai tujuannya, maka dia akan mengalami kekecewaan. Jadi sebagai siswa kita harus tidak harus menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi, tetapi hasilnya harus melebihi ekspektasi kita. Lalu yang selanjutnya ini ada perbedaan dan persamaan dari teori belajar sosial di desa dan di kota. Yang pertama ada perbedaan. Nah, perbedaannya ini dari segi lingkungan, karena perilaku di desa itu mungkin masih anak-anaknya masih sopan santun kepada yang lebih tua atau kepada gurunya. Sebaliknya di kota mungkin sudah antara murid dan guru itu sudah tidak ada sopan santunnya lagi. Lalu dari segi pendidik, nah pendidik ini di desa ini pasti akan menemukan karakter yang berbeda-beda, dan maka pendidik ini lebih memilih mengajar di kota dengan menentukan kualitas sekolahnya. Setelah fasilitas ini ada media dan sumber belajar. Nah, media dan sumber belajar di desa ini mungkin masih menggunakan media cetak seperti modul, dan di kota sudah menggunakan seperti proyektor dan menggunakan komputer atau laptop. Dan yang terakhir ini ada kelebihan dan kekurangan dari teori belajar sosial Albert Bandura. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu mungkin model ini kan sangat meniru dari perilaku orang lain, dan itu mungkin kebanyakan meniru hal-hal yang negatif saja. Jadi akan menimbulkan konflik di masyarakat. Jadi kita sebagai pendidik itu harus memilih model pendidikan yang baik untuk siswa kita. Lalu ada kelebihan. Nah, kelebihannya itu teori belajar sosial ini merupakan teori yang lebih lengkap daripada teori-teori lainnya. Dan Albert Bandura ini lahir dan besar di zaman yang memungkinkan dia untuk mencari informasi tentang teori-teori lainnya.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi teori belajar sosial dalam pembelajaran. Saya mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya LBP Pramita Labisa, NIM 2100598 dari kelas 3B PGC. Di sini saya akan membahas tentang implementasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Definisi teori belajar menurut para ahli. Pertama, Lev Vygotsky, yaitu bermain akan membantu anak mengoptimalkan perkembangan kognitif. Yang kedua, Sultan Smith, yaitu transformasi simbol balik atau integratif. Yang ketiga, Jean Piaget, perkembangan psikologi dan mempengaruhi pengembangan konsep kecerdasan. Yang keempat, Muhibin, yaitu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar sendiri. Konsep kunci dari berbagai literatur yang membahas Piaget. Yang pertama, pola atau skema. Yang kedua, asimilasi. Yang ketiga, akomodasi. Yang keempat, operation atau operasi. Yang kelima, struktur kognitif. Yang keenam, keseimbangan. Implementasi teori belajar kognitif dalam modernisasi pendidikan. Ada proses belajar, ada 3 tahap, yaitu asimilasi, ekonomi, ekuilibrasi, dan 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensormatif yang berumur 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap pra-operasional yang berumur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret yang berumur 7 sampai 11 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal yang berumur 11 sampai 15. Nah, di sini saya akan membahas tentang persamaan dan perbedaan implementasi teori belajar kognitif di pedesaan dan di perkotaan. Yang pertama, perbedaan. 1. Keterjangkauan pendidikan. Yang kedua, kualitas dan kualitas guru. Yang ketiga, kebutuhan belajar. Dan persamaannya, yaitu 1. Tujuan pembelajaran. Kedua, sifat pembelajaran. Nah, di sini saya membahas tentang kelemahan dan kelebihan teori kognitif menurut Jean Piaget. Yaitu pertama, kelemahan. 1. Selalu menekan kemampuan ingatan. Yang kedua, mengamburkan peserta didik dalam mengeksplorasi dan mengembangkan pengetahuan dan cara ilmu pengetahuan itu diperoleh. Ketiga, kognitif tidak cocok diterapkan di sekolah keguruan yang banyak mengandalkan keterampilan atau behavioristik. Yang keempat, teori ini tidak menentukan untuk sama tingkatan yang sulit diterapkan pada tingkat kejutan. Kekurangannya adalah 1. Menggunakan pandangan kognitif. Yang kedua, memiliki penjelasan tingkat perkembangan kognitif. Yang keempat, mengarah pendidikan untuk memberikan dasar-dasar dari materi. Yang keempat, maksimalkan ingatan dalam materi pelajaran. Yang kelima, dapat melakukan kreasi dari hal-hal yang sudah ada. Keenam, memiliki kelebihan kepenting konsep. Nah, dapat digunakan untuk mempelajari materi yang lebih murid.
7 memiliki banyak pilihan metode yang mudah untuk diterapkan. Ke-8 menjelas siswa kreatif dan mandiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.